Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang kedua. Ini bab yang baru ya. Itu adalah materi tentang vektor. Nah, mungkin beberapa udah ada yang pernah belajar tentang vektor. Nah, kita sekarang akan ulas kembali bagaimana dan apa itu yang disebut dengan vektor. Nah, mari kita sama-sama perhatikan materi berikut ini. Nah, ini di bab kedua kita akan bahas yaitu tentang materi vektor. Di sini vektor itu adalah sebuah besaran. Besaran ini terbagi atas dua. Yang pertama namanya adalah besaran skalar dan yang kedua besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang dinyatakan oleh besarnya saja. Contoh, ada waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Nah, sedangkan untuk besaran vektor itu adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arahnya. Nah, contohnya yaitu kecepatan, percepatan, dan gaya. Untuk vektor ini tergantung pada sistem koordinat. Nah, berarti nanti kita akan mengulang lagi tentang materi sistem koordinat. Itu yang kita gunakan di materi vektor ini. Nah, kita masuk yang selanjutnya. Ini adalah penggambaran dan penulisan atau notasi dari sebuah vektor. Nah, ini contoh gambar sebuah vektor. Titik P itu disebut juga dengan titik pangkal vektor. Kemudian titik Q adalah ujung vektor, dan tanda panah itu menyatakan arah vektor. Kemudian panjang PQ, nah untuk panjang kita lambangkan dengan garis 2 seperti ini. Atau seperti tanda mutlak ya. Nah, artinya itu adalah besar dan panjang vektor. Nah, untuk notasi vektor, kita bisa gunakan 3 bentuk. Yang pertama boleh ditulis dalam huruf tebal. Yang kedua boleh menggunakan panah di atas. Atau yang ketiga boleh ditulis miring. Itu untuk penggambaran atau penulisan vektor. Nah, untuk vektor itu ada yang dikatakan sama dan tidak sama. Kapan vektor dikatakan sama? Nah, untuk yang bagian yang A, dua vektor sama jika arah dan besarnya itu sama. Nah, ini contohnya. Vektor A dan B sama-sama mengarah ke kanan dan ukurannya juga sama. Berarti kesimpulannya A sama dengan B. Nah, kemudian yang kedua, dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama, besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Nah, di sini udah kelihatan ya. Yang B itu posisinya lebih miring. Jadi kesimpulannya A tidak sama dengan B. Kemudian yang kedua, besarnya tidak sama tetapi arahnya sama. Nah, ini kelihatan kalau vektor B itu ukurannya lebih panjang. Berarti A tidak sama dengan B. Yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Nah, kelihatan ya, vektor B itu arahnya lebih miring. Kemudian ukurannya yang B itu juga lebih panjang. Berarti A tidak sama dengan B. Lanjut, kita menentukan kesamaan vektor. Kapan vektor itu dikatakan sama? Contoh nih, vektor AD itu sama dengan BC. AD berarti arahnya ke atas ya. Sama dengan BC, sama-sama mengarah ke atas juga. Kemiringannya juga sama. Berarti itu vektornya dikatakan sama. Kemudian vektor DC, DC yang ke kanan, sama dengan vektor AB. Nah, tetapi vektor AD arahnya ke atas, tidak sama dengan CB, karena CB arahnya ke bawah. Nah, begitu cara menentukan kesamaan vektor. Lanjut, di sini ada sebuah contoh soal bagaimana menentukan komponen vektor. Nah, diketahui koordinat titik A 2,3, B min 1,4, dan C 0,4, D itu min 3,7. Tentukan komponen vektor kolom berikut. Yang A komponen vektor AB, B komponen vektor BC, yang C komponen vektor DA.
Nah, kita perhatikan yang A. Menentukan komponen vektor AB, itu rumusnya kita pakai vektor B dikurang vektor A. B itu koordinatnya min 1, 4. Berarti ini tulis min 1, 4. Kemudian dikurang, A itu 2, 3. Nah, min 1 dikurang 2 hasilnya min 3. 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Lanjut yang B, komponen vektor BC itu rumusnya vektor C dikurang vektor B. Berarti vektor C yaitu 0 min 4 dikurang vektor B-nya itu min 1, 4. Nah, di sini negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Makanya hasilnya itu positif 1. Nah, kemudian negatif 4 dikurang 4 hasilnya negatif 8. Lanjut, yang ketiga, komponen vektor dA berarti vektor A dikurang vektor D. Vektor A itu adalah 2, 3, kemudian dikurang, vektor D itu min 3, 7. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 dikurang 7 hasilnya min 4. Nah, itu cara menentukan komponen dari sebuah vektor. Lanjut, materi selanjutnya ini adalah menentukan besar atau panjang vektor pada bidang datar. Jika komponen vektor A itu adalah A1, A2, maka besar atau panjang vektor A, lambangnya seperti ini ya. Rumusnya adalah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Contoh, diketahui koordinat titik A yaitu min 2, maaf, 27, kemudian B itu min 13, dan C 0 min 4. Tentukan besar vektor berikut. Yang pertama yaitu vektor AB, yang kedua vektor BC. Kita akan cari besar vektor ya. Besar atau panjang vektor itu sama aja. Nah, untuk besar vektor, sebelum kita bisa menentukan besarnya, tentukan dulu komponen vektornya. Nah, komponen vektor AB, rumusnya tadi B vektor dikurang vektor A. Vektor B berapa tadi? Nih, min 13 ya. Min 13 dikurang A-nya itu 27. Berarti min 1 dikurang 2 hasilnya min 3. 3 dikurang 7 hasilnya min 4. Nah, baru tentukan besar vektor AB. Rumusnya kita pakai akar dari min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, min 3 kuadrat hasilnya 9. Kemudian min 4 kuadrat hasilnya 16. 9 ditambah 16 yaitu 25. Akar 25 itu adalah 5. Nah, lanjut yang kedua, kita tentukan dulu komponen vektor BC. Rumusnya yaitu vektor C dikurang vektor B. Vektor C berapa tadi? 0, min 4 koordinatnya ya. Nah, 0 min 4 dikurang B itu min 1, 3. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi positif lagi. Berarti positif 1. Min 4 dikurang 3 yaitu min 7. Nah, besar vektor BC berarti akar dari 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya 1, min 7 kuadrat itu 49. 1 ditambah 49 jadinya 50. Nah, akar 50 ini kita pecah menjadi 25 kali 2, supaya ada yang bisa kita akarkan. Nah, akar 25 itu 5, berarti sisa di dalamnya adalah akar 2. Nah, begitu cara menentukan besar dari sebuah vektor. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar, boleh. Untuk hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.